Pernahkah Anda membayangkan kebenaran mengejutkan di balik teknologi di bumi? Dalam video ini, Mark berbagi pengalaman mengejutkan. Pertemuannya dengan iblis alien di neraka, rahasia gelap tentang asal-usul teknologi, dan daftar mengejutkan nama-nama pendeta Kristen di tangan iblis. Apakah ini hanya mimpi, ataukah sebuah peringatan? Temukan jawabannya sekarang. Setan itu membawanya ke singgasana hitam. Saat Mark mendekati setan, suaranya mulai terdengar dingin dan rasa takut yang besar menyerbu jiwanya. Dia menatapnya dan berkata, di bumi sana kau mendengarkan lagu-laguku yang dipersembahkan untukku. Semua poster monster yang ada di kamarmu, itu adalah gambar-gambar setanku. Mark ketakutan dan buang air kecil karena takut. Saat ia berdiri di dekatnya, rambutnya mulai meleleh dan jatuh ke tanah karena tingginya negativitas dalam tubuhnya. Setan berkata, setan-setanku tidak dapat dilihat di bumi dan satu-satunya cara untuk mengenali mereka adalah melalui televisi seperti dalam film-film horor dan gambar-gambar monster. Setan berkata bahwa setan-setannya memerintahkan para pemuja setan untuk membuat film dan gambar dengan wajah mereka. Mark melihat setan-setan anak-anak seperti Donald Duck, Sylvester the Cat, Longlegs, dan Woodpecker. Dia melihat setan-setan Incredible Hulk, Batman, Spider-Man, dan Superman. Dia melihat setan-setan dalam film seperti Freddy Krueger dan Jason. Bukan penulis yang menciptakan karakter-karakter film ini. Sebelum mereka muncul di televisi, mereka sudah ada. Hanya setan-setan yang mengilhami penulis untuk menciptakan gambaran mereka dalam film-film. Mark melihat cakar Freddy Krueger di neraka. Setan-setan itu dulunya mencabik-cabik jiwa. Mark melihat setan dengan daftar hitam besar berisi nama-nama pendeta terkenal. Mereka tidak menjalankan apa yang mereka khotbahkan dan berada dalam dosa. Dari mereka, Mark telah mengutip 2 di antaranya yang mengkhotbahkan kemakmuran untuk membiayai usaha penginjilan mereka. Orang-orang Kristen terkenal ini akan dikutuk ketika mereka mati jika mereka tidak bertobat. Setan itu membawa daftar gereja-gereja milik mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka bekerja di dalamnya dengan tipu daya. Hal itu mengejutkan Mark sedemikian rupa sehingga sangat sulit baginya untuk memilih gereja yang serius untuk dijemaah. Setan itu juga punya daftar kecil. Dalam daftar ini, Mark melihat beberapa nama orang yang tidak dikenal. Nama-nama orang Kristen yang tidak terkenal. Namun dengan menjalani kehidupan yang suci, mereka membahayakan pekerjaan setan. Saya juga melihat daftar nama gereja yang memiliki tanda Yesus. Nama-nama denominasi yang berbahaya. Mereka mengadakan pertemuan untuk memecah belah dan menghancurkan gereja-gereja ini. Mark mengatakan bahwa gereja-gereja suci yang berkumpul di dunia ini sedikit jumlahnya. Sebagian besar denominasi sudah tutup. Mark kemudian berjalan di neraka dan melihat kerumunan orang Kristen. Dia melihat seorang misionaris di sana karena memiliki hubungan dengan suaminya dan memikirkan pendetanya. Dia ada di sana karena perzinahan pikirannya. Dia melacurkan dirinya sendiri melalui keinginan hatinya. Banyak orang Kristen berada di neraka karena pikiran jahat mereka. Dia melihat seorang pendeta masuk neraka karena berhubungan seks dengan istrinya sambil memikirkan aktris porno. Ini adalah satu-satunya cara yang dia temukan untuk memuaskan keinginannya bersama istrinya. Dia melihat seorang pendeta gereja Presbyterian di neraka. Dia ada di sana karena menjadikan istrinya pelacur dalam hubungan seksual. Dia menonton film porno dan melakukan hal yang sama dengan istrinya. Mark pikir dia sendirian di neraka, tetapi di atas dia ada cahaya putih kecil yang menuntun dia dalam kegelapan. Tanpa penerangan cahaya itu, dia tidak dapat berjalan dalam kegelapan yang gelap itu. Kelas setan pintar lain yang pernah Mark lihat adalah dalam bentuk robot. Setan-setan ini adalah penemu pertama mesin-mesin pertama. Setan iri kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dia juga melihat setan dalam bentuk kerangka besi. Setan memiliki ide untuk menciptakan hal-hal yang mirip dengan ciptaan Tuhan. Ia tidak dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan menggunakan bahan baku yang telah diciptakan untuk menciptakan kembali sesuatu yang berbeda. Tuhan menciptakan ikan dan setan menirunya. Kemudian ia menciptakan kapal dan kapal selam yang berada di dasar laut yang meniru ikan yang berada di dasar laut. Tuhan menciptakan hewan-hewan di bumi dan manusia. Tuhan menciptakan kereta perang. Setan menirunya, menciptakan mobil. Mobil terlihat seperti binatang dengan 2 lampu depan yang merupakan mata. Pintu kanan dan kiri merupakan lengan mobil. Kap depan merupakan kepala dan bagian belakang mobil merupakan pantat. Roda mobil berfungsi sebagai lengan dan kaki.
Sama seperti manusia yang membutuhkan makanan untuk memperoleh energi guna melakukan aktivitas fisiknya, mobil juga membutuhkan bahan bakar untuk dikendarai yang berfungsi sebagai energi. Tuhan menciptakan burung yang terbang di angkasa. Dan setan menciptakan pesawat terbang yang terbang dan memiliki paruh serta sayap. Tuhan menciptakan ular yang merayap. Iblis menciptakan kereta bawah tanah dan kereta yang sudah jadi tampak seperti ular. Kereta bawah tanah merayap di atas rel seperti ular. Beberapa robot domestik sedang dibuat di Jepang dengan wujud manusia. Para setan telah mengembangkan teknologi untuk menjadi dewa. Bagi yang menonton film Terminator di masa depan, film tersebut memperlihatkan dunia yang diserbu oleh mesin-mesin dari planet atau dimensi lain. Yang terjadi saat ini adalah dunia yang diserbu oleh teknologi berupa robot-robot dari berbagai film, yang dianggap sebagai alien. Sinema dan penulis serta pengarang satanisnya terobsesi dengan alien. Mereka telah membuat banyak film tentang makhluk luar angkasa seperti Thor dan Superman yang berasal dari planet lain. Kenyataannya adalah bahwa alien berada di planet kita yang semuanya merupakan teknologi cerdas yang diproduksi oleh setan jenius. Televisi, telepon seluler, dan robot yang bisa bicara. Televisi lama memiliki antena yang tampak seperti alien. Di neraka, Mark melihat setan yang memiliki antena di kepala. Mereka dapat menyampaikan kekuatan neraka ke pikiran para ilmuwan. Dia melihat setan yang memiliki antena dan berwarna merah. Antena ini mengirimkan energi dari neraka ke bumi. Setan ini juga membuat perjanjian agar orang-orang menjadi terkenal di televisi. Itulah sebabnya ia memiliki antena di kepalanya dan televisi juga memilikinya. Apa yang telah diungkapkan kepada Mark adalah bahwa setan ini menawarkan teknologi dan ketenaran kepada semua orang yang ingin masuk ke dalam dunia televisi. Dan dialah yang membuat perjanjian dengan Roberto Bolano dan menempatkannya di televisi Meksiko. Roberto menjual jiwanya kepada iblis ini dan berhasil menjadi terkenal dan kaya. Dia membuat pertunjukan El Chapulín Colorado dalam bahasa Inggrisnya yaitu The Red Grasshopper untuk menghormati iblis yang memberinya ketenaran dan uang. Beberapa episode dari serialnya memiliki adegan perjalanan ke planet lain untuk menghormati iblis yang merupakan bagian dari iblis alien. Roberto selalu menampilkan adegan supernatural dan tidak jelas di acara El Chapulín ini. Mark melihat televisi tua di neraka yang memiliki antena. Semua televisi di daratan terhubung dengan neraka. Dia melihat antena di neraka memancarkan energi negatif. Energi ini naik ke bumi dan terhubung ke semua antena televisi. Saat ini antena yang menerima energi ini sudah modern. Satelit juga menerima energi ini dari neraka. Semua teknologi bumi adalah alien karena mereka adalah robot yang tampak berbicara dan hidup. Komputer memiliki memori yang menyimpan segala sesuatu dengan meniru otak manusia. Kata alien berasal dari kata alienation. Alienate berarti mendominasi pikiran dan mengambil alih kendali otak sehingga orang-orang terhipnotis. Istilah alien diciptakan oleh para penganut paham satanisme. Teknologi mendominasi orang-orang yang kecanduan ponsel, game, televisi, komputer, dan jejaring sosial. Semua ini adalah instrumen asing yang mendorong orang untuk berpikiran seperti robot sehingga membuat mereka tampak terhipnotis. Masyarakat adalah robot manusia. Sains dan teknologi digunakan untuk melakukan kejahatan. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan, secara otomatis iblis mengambil alih sains dan teknologi. Adam dan Hawa membawa iblis alien dengan seluruh kecerdasan mereka untuk menguasai dunia sejak mereka memakan buah pengetahuan tentang kejahatan. Cahaya putih yang menuntunnya ke neraka berubah menjadi malaikat dan membawanya keluar dari tempat kegelapan, keputusasaan, dan kesepian. Jiwanya telah kembali. Orang tua Mark dan pendeta sudah khawatir tentang dia, karena mengira dia tidak akan kembali. Mereka sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk menangisi jiwanya dan tidak terjadi apa-apa. Orang tuanya sudah lelah menunggu dan mereka menyerah untuk berseru kepada Tuhan. Mereka sudah bersiap untuk meminta bantuan medis. Ketika mereka kehilangan harapan, dia masih bernapas dan ketakutan. Mark menceritakan pengalamannya di neraka kepada pendeta dan orang tuanya. Hari itu sungguh luar biasa. Dia dan orang tuanya bertobat dan bergabung dengan gereja pendeta. Dia lalu membersihkan rumahnya dari semua kekejian dan membakar poster-poster rock yang dia pecahkan, CD lagu-lagu, dan DVD film. Dia membuang kaos monster dan jaket kulit roknya ke tempat sampah. Dia memohon kepada pendeta untuk menyebarkan kesaksian ini kepada sebanyak mungkin orang. Semoga kedamaian dan keselamatan dari Tuhan menyertai semua pendengar. Amin.